Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran? Iya, iya. Kedengaran nggak? Iya, iya. Tempat lost tadi agak down internet. Jadi gini Pak Denny. Iblis ini kan berhasil nih membunuh. Iya. Sebagaimana rencana Bapak. Jadi ada dua Bapak nih. Iya. Bapak perencana sama Dan Bapak pelaku. pelaku. Terus hasil daripada pelaksana ini bermanfaat buat Bang Denny. Kan gitu. Buat Bapak, iya, buat saya. Yesus mati ini dibunuh oleh Bapak Iblis. Saya ulang ya. Yesus mati dibunuh oleh Bapak Iblis, bermanfaat buat Bang Denny, kan gitu. Iya, tapi merugikan untuk iblis. Kita nggak membahas iblisnya, kita membahas Ya, apa biar yang dibawa belajar. Ya, Biar yang dibawa belajar. kita membahas apa yang telah dilakukan oleh Bapak Iblis ini. Nah, endingnya adalah dia sukses membunuh Yesus, dan kemudian Yesus ini korban, Bang Denny manfaatkan sebagai sumber keselamatan, kan gitu Kak Denny. Betul, betul. Nah, apa yang ingin Anda ucapkan kepada iblis? Ya, berarti untuk iblis ya itu adalah sumber kesialan bagi iblis. Sial kau iblis gitu. Apa? Thank you apa no thank you? Sumber kesialan bagi iblis, karena oleh karena penyaliban itu akan banyak orang masuk ke dalam surga. Itu bukan iblis yang inginkan itu. Gitu. Jadi kesialan bagi iblis. Karena iblis sial, dia tujuannya mau memasukkan sebanyak orang ke dalam neraka, ternyata oleh karena kesalib itu akan banyak orang masuk ke dalam surga. Berarti sial iblisnya, simpel kan? Nggak susah kok. Saya nggak minta Anda mengutuk iblis, saya ingin gini loh Pak Denny. Saya ulang ya. Nanti diteruskan dulu kepada adik saya nih, Bang Iqbal nih. Saya dari tadi juga begini Pak Denny, terakhir nih. Bapak Iblis ini kan berhasil sebagai pelaksana mengeksekusi Yesus. Ya, berhasil lah dia. Gitu ya. Bro, Pak ini berhasil toh kerjaan iblis ini, Pak? Berhasil toh? Berhasil. Pelakunya berhasil. Ya, keberhasilan iblis ini Anda manfaatkan sebagai sumber keselamatan, betul? Bagi saya sumber keselamatan, bagi iblis sumber kesialan. Saya nggak nanya eksesnya, ekses iblis. Saya nggak nanya ekses iblis. Ya, saya nggak nanya eksesnya iblis melakukannya. Tapi saya nanya kepada yang menerima akibat iblis telah berhasil itu, keberhasilan iblis gitu ya. Ya, ya oleh karena keberhasilan iblis aku bisa masuk surga. Itu. Nah, pertanyaan saya Bang, Anda masuk surga karena keberhasilan iblis, betul? Karena keberhasilan iblis untuk membunuh Yesus, betul. Iya, jadi karena keberhasilan iblis membunuh Yesus, Anda masuk surga, betul? Betul, betul. Nah, pertanyaannya juga atas keberhasilan rencana Bapak. Ya, pertanyaan saya Pak, karena iblis ini berhasil Anda membunuh Yesus, Anda masuk surga. Iya. Apakah Anda ingin mengucapkan thank you atau no thank you kepada iblis? Oh, saya kutuk iblis. Hah? Saya kutuk dia. Kenapa lu mengutuk dia yang berhasil? Ya, saya kutuk karena dia sudah memang sudah terkutuk. Saya tambah kutukan dari saya sekarang. Ya, ada Iqbal, lanjutkan dulu deh Iqbal, saya capek. Lanjut Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz Alif, Bang Gono, teman-teman. Kita ada pahlawan kemerdekaan ya. Pahlawan kemerdekaan itu berhasil membunuh Belanda sehingga kita bisa merdeka. Jadi hasil pembunuhan oleh para pahlawan kita ini, kita merdeka. Pertanyaan kepada umat Islam, apa yang ingin Anda ucapkan kepada para pahlawan kemerdekaan ini? Tentu mengucapkan terima kasih, tentu mendoakan dia semoga mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah pahlawan. Kita menikmati kemerdekaan, kan gitu. Nah, ini Bapak Sibilisis ini membunuh Yesus, kemudian Pak Denny mendapat kebebasan atau bebas masuk neraka, bebas di surga. Artinya kalau mau dianalogikan, iblis ini pahlawan buat Pak Denny
karena berhasil membunuh Yesus, Anda masuk surga. Itu analoginya Pak Denny. Ya, ya itu pahlawan itu kan keluar dari mulutmu ya, bukan dari mulutku. Kamu bilang Denny memahlawankan iblis, jangan gitu. Aku bilang dia bukan pahlawan. Dia tuh udah terkutuk. Terkutuk, orang yang udah terkutuk itu bukan pahlawan di mata saya. Tapi kenapa Pak Denny mengambil hasilnya masuk surga? Ya karena itu aku masuknya masuk dalam rencana Tuhan, karena itu rencana Tuhan. Penyaliban itu, karena penyaliban itu dengan adanya penyaliban, orang akan banyak yang masuk ke dalam surga. Nah, nggak mungkin iblis menginginkan penyaliban supaya banyak orang masuk ke dalam surga. Itu kan orang yang nggak tahu aku mau ngomong apa lagi. Kalau orang berpikir, oh berarti iblis itu menginginkan penyaliban ya, oh berarti iblis itu menginginkan banyak sekali orang masuk ke surga. Kan nggak masuk akal. Parah. Ya, oke lah Pak Denny. Bagaimana Pak Suki? Pak Suki, silakan Pak Suki. Iya, iya. Ya, lanjut dulu, saya 10 menit. Saya 10 menit mundur sejenak ya. Oh, ganti yang lain dulu ya. Silakan. Ya, pertanyaannya apa nih Bang? Pertanyaannya siapa yang menyalibkan Yesus gitu ya? Ya, silakan Bang. Baik Bang, lanjut dulu Bang. 10 menit saya standby sebentar. Ya, Pak Suki ini Islam Kristen Pak Suki. Kristen saya. Oke, saya rasa kita angkat tema lain aja terlepas dari pembahasan penyaliban. Saya rasa sudah clear. Sebagai Israel Melatok jika ditanya, mungkin bisa di-mute dulu Pak. Anda agak noisy. Ya, jadi kita buat kesimpulannya langsung yang terkait masalah penyaliban ini tadi. Karena beberapa pendeta besar di Indonesia maupun para debaters ataupun para apologet dari pihak Kekristenan itu bahkan sudah ada yang mengakui bahwa penyaliban itu ada yang mengatakan itu adalah kehendak iblis. Mel Atop dan Ezra Soru mengatakan bahwa jika ditanya penyaliban itu karya siapa? Kehendak siapa? Apakah kehendak Bapa? Apakah kehendak iblis? Kedua-duanya benar katanya. Jadi selesai saya rasa ya. Ada campur tangan iblis di balik jaminan keselamatan yang didapat oleh orang-orang Kristen. Dan ada campur tangan iblis di balik penebusan dosa yang dinikmati oleh orang-orang Kristen. Halo Bang. Ya, gimana? Bang. Ya, kalau menurut pendapat saya Bang, setelah saya baca-baca Bible, itu semua di dalam rencana Bapa, Bang, bukan rencana iblis. Apakah Bapak mengetahui bahwa pada akhirnya Yesus ini dibunuh? Tahu. Tahu. Nah, saya bacakan ini dulu Bang. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 26. Di sini tertulis ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut itu alam kematian, Bang. Jadi kalau Yesus diutus untuk mengalahkan iblis, juga mengalahkan maut, maka satu-satu jalan dia memang harus mati, Bang. Mati masuk ke alam maut. Setelah Yesus mengalahkan maut ini, setelah Yesus mengalahkan maut, apakah semua manusia tidak akan mengalami maut? Tidak, tujuan Yesus ini diutus supaya dia mengalahkan iblis, dan sehingga kuasa di bumi dan di sorga diserahkan kepada Yesus. Sebelumnya kan iblis yang menjadi penguasa dunia ini, Bang. Loh, iblis berkuasa atas maut nggak? Iya. Nah, buktinya Anda sekarang masih meninggal kok. Bukan begitu maksudnya, Bang. Bukan begitu maksudnya. Jadi penguasa kerajaan maut kan iblis, tetapi kunci kerajaan maut itu Yesus yang pegang sekarang. Karena iblis tidak bisa menahan Yesus waktu dia mati. Kalau Yesus waktu dia mati ke dalam alam maut, seharusnya Yesus tidak dibangkitkan. Itu baru menang. Tapi iblis tidak bisa menahannya. Dan iblis bangkit, Yesus bangkit. Nah, maka Bapak kasih segala kuasa di bumi dan di surga kepada Yesus. Memang harus, Bang. Tujuannya itu, Bang. Jadi perjalanan Yesus sampai mati, sebelumnya dia harus mengajarkan. Karena di dalam 2 Petrus 3 Bang, 2 Petrus 3 ayat 9
Dan 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 itu begini bang, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat ini Yesus waktu datang. Sebentar, saya mau koreksi sedikit. Kata binasa di situ merujuk kepada binasa yang seperti apa? Apakah mengalami maut atau tidak? Iya, binasa itu bang, dia mati dan tidak dibangkitkan atau tidak masuk ke dalam surga kerajaan Bapa. Itu maut. Oke, pertanyaan Atau saya binasa. adalah, ketika iblis dikatakan penguasa dunia, iblis berkuasa atas maut, betul? Iya. Setelah Yesus mengalahkan iblis dan mengalahkan maut, siapa yang berkuasa atas maut di dunia hari ini? Yesus penguasanya Pak. Jadi kematian manusia hari ini atas kehendak Yesus. Ya, bukan begitu maksudnya. Setelah Nah, Yesus kan? diberi kuasa atas maut, Ayo. maksudnya begini bang. Maksudnya begini, karena bagaimana maut ini kan nggak di bawah konsisten? kuasa Yesus. Tunggu dulu bang. Kalau iblis sebagai penguasa maut, waktu orang mati kan di dalam bang, tidak bisa diambil sama Yesus kan. Nah, setelah Yesus diberi kuasa, dia dapat mengambil bang, karena iblis sudah tidak berkuasa lagi, dia bisa ngambil. Nah, diambil, dihakimi, karena Yesus Kematian yang saya tanya, kematian Pak, kematian yang saya tanya. Kalau kematian bang, kalau kematian itu udah inkrah kesalahan dari Adam, sehingga seluruh manusia di bumi. Berarti bohong dong. Berarti nggak ada cerita itu istilahnya Yesus mengalahkan maut supaya tidak menerima maut. Kalau pada akhirnya iblis juga masih berkuasa. Yang namanya iblis dikalahkan di alam maut, Yesus menang akan maut. Harusnya manusia tak mati lagi. Kalaupun manusia mati, silogismenya adalah itu atas kehendak Yesus, bukan kehendak iblis. Yesus kan pernah bicara, Pak. Yesus kan pernah bicara, percayalah kepadaku, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, sekalipun dia mati, dia akan hidup. Itu maksudnya dia penguasanya. Dia nggak apa-apa dia penguasanya. Berarti kematian manusia hari ini atas kuasa Yesus. Itu sudah ingkrah, semua mati mah bang. Semua manusia mati. Loh, saya tahu itu semua manusia pasti mati. Iya, semua manusia itu pasti mati. Atas kehendak siapa itu? Dia kehendak Bapa dong, semuanya kehendak Bapa. Tak ada campur tangan iblis, bukan kuasa iblis lagi. Bukan kuasa iblis. Udah nggak ada itu. Pokoknya begini bang, waktu Bapak mengatakan kalau kau makan buah ini kamu pasti mati, udah keturunan semua mati. Itu berarti bukan kuasa iblis lagi. Nggak ada sama sekali campur tangan iblis kematian manusia hari ini. Kalau iblis itu tugasnya memang mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang paling utama bang, dia menggoda manusia supaya tidak taat dan tidak melakukan. Yang saya tanyakan, kematian manusia hari ini apakah ada campur tangan iblis apa tidak? Iya bisa tidak bang. Berarti iblis masih berkuasa. Kalah dia. Begini bang, ngerti nggak dia bang? Abang ngerti nggak waktu si Ayub? Si Ayub kan dilindungi karena dia salah, dilindungi oleh Bapak. Si iblis bisa menggoda Ayub, bisa merusak tubuhnya atau dia mencuri semua hartanya, itu atas kehendak Bapa, bang. Berarti Bapak yang berkehendak. Ketika iblis berperilaku seperti itu, Bapak yang berkehendak. Iya, kalau manusia tidak hidup di dalam kebenaran, tidak ada perlindungan, itu udah jadi milik iblis. Berarti bisa dikatakan Bapak dan iblis bekerja sama, begitu? Ya bisa bang, bisa. Kerjasamanya tujuan Bapak supaya ini dimurnikan imannya. Saya mau uji, coba benar nggak nih si Ayub dengan cara mempergunakan iblis sebagai alat gitu ya? Iya, memang itu. Nah, pertanyaan saya, dalam Matius pasal 4 ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus ini kan dibawa oleh Roh Kudus. Ya. Bukankah Tuhan itu melakukan hal yang baik-baik saja, tidak melakukan hal yang buruk dan yang jahat? Kenapa dia membawa Yesus? Kenapa dia membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Nah, tujuannya iblis adalah sama seperti dia menggoda Adam dan Hawa, sehingga dia tidak melakukan. Bukan tujuan iblis, bukan tujuan iblis, bukan tujuan iblis. Apa tujuan Roh Kudus? Tujuannya Roh Kudus apa? Nah, tujuan Roh Kudus itu ingin membuktikan bahwa anak ini benar-benar taat kepada Bapa atau tidak. Tuh, kenapa diuji? Ini kan Tuhan ini. Kok anak ini benar-benar taat? Anak ini kan Tuhan.
Saya tidak bilang dia Tuhan, Bang. Yesus saya itu nggak- manusia. Oh, Anda nggak percaya Yesus itu Tuhan? Bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Nggak ada di dalam Bible, dia bukan Tuhan pencipta. Loh, memangnya Tuhan itu memiliki berapa hakikat Tuhan itu? Nah, Kata Tuhan itu esensinya apa sih? Esensi kata Tuhan. Kalau saya bicara kepada abang, berarti kan abang mengacu kepada KBBI. Tuhan Loh, itu pencipta. Yesus Bukan kepada pencipta. saya, harusnya memang Anda mengacu kepada KBBI juga karena itu bahasa Indonesia. Nah iya, karena gini bang, orang Kristen bang, dia kan punya definisi sendiri. Kalau dia bilang Yesus, Wah, ini yang kacau. Kalau Anda punya Bukan selalu definisi sendiri, kenapa Anda nggak pakai bahasa Kristen? Kenapa Anda menggunakan bahasa Iya. Indonesia? Begini saudara, jangan melanggar aturan. Itu melanggar Bang, gramatikal namanya. Persoalannya Anda melanggar hukum gramatikal. Begini saudara, sebentar. Ini kan kitabnya Kristen. Kalau abang buka kata Kristen, abang harus tanya kepada orang Kristen. Artinya apa? Maksudnya apa? Definisinya apa? Bukannya langsung abang ngambil. Oh nih harusnya ngikut BBB. Anda ini kacau sekali. Anda itu menggunakan gini. bahasa Indonesia, konsekuensinya adalah harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aturannya ada, merujuk kepada kamus. Betul, Bang. Kok kau buat kamus sendiri? Nah sekarang bagaimana? Abang bisa jelaskan nggak? Kalau kata kami gimana? Kami mana? Jelaskan kata kami maksudnya apa? Kami dalam itu Al-Quran. orang. Kami. Iya. Loh, kata kami dalam Al-Quran itu merujuk kepada kata nahnu. Itu plural majesty itu. Itu bentuk Allah mengagungkan dirinya sendiri. Itu satu jamak. Katanya tauhid, katanya satu. Iya. Kenapa dikasih tata kami? Kenapa nggak Loh, kata kami itu namanya dalam bentuk Nggak bisa, takzim itu. itu Allah mengagungkan dirinya sendiri. Kok nggak bisa? Kalau nggak bisa kan itu menurut kau. Al-Quran kan bukan pakai bahasa Indonesia. Al-Quran kan nggak pakai bahasa Indonesia. Ada demikian pengertiannya. Ada nggak pengertiannya dalam bahasa Indonesia? Loh, terserah kau kalau kau mau mengartikan seperti itu. Tapi kami ketika kami membaca makanya. terjemahan, sebentar saudara, sebentar. makanya, bahasa Sebentar apa? dulu. Loh, kami punya original teks. Kitabmu ada original teksnya nggak? Bahkan ada, kalau Pak. kita merujuk kepada original teks, Tuhanmu itu nggak pantas dikatakan Tuhan. Dalam kaidah bahasa Arab, kata nahnu itu bentuk plural majesty. Anda tahu? Itu bentuk pengagungan Tuhan terhadap dirinya sendiri. Iya, saya Itu bisa bilang bentuk kata apa. takzim dalam kaidah bahasa Arab. Lah, kau ngerti apa? Bahasa Arab aja kau nggak paham. Soalnya, nah makanya bang, Lah, kau mau nggak paham bahasa Arab? Enggak. Jangan dibandingkan, nggak bisa. Kitab kami bahasa Arab. Kitab kami bukan bahasa Indonesia, saudara. Kitab kami tidak diturunkan menggunakan bahasa Indonesia. Kitab kami tidak dituliskan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda mau merujuk kepada kata kami, ya kita kembalikan ke bahasa aslinya, ke kata nahnu. Iya, kenapa diterjemahkan sehingga Oh, terjemahkan aja, nggak masalah. Tetapi yang kami pahami sebagai orang Islam, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Kalau Anda mau beriman terjemahan kitab Anda itu adalah murni firman Tuhan, kami tidak. Terjemahan itu bukan firman Tuhan. Allah berfirman, ya, turunnya Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, menggunakan dialek orang Quraisy. Tak usah kau ubah-ubah. Jadi kami beriman kepada yang berbahasa Arab, bukan yang berbahasa Indonesia. Karena Anda cuma membaca terjemahannya, ya kan Anda baca terjemahannya. Membaca kata kami jadi bingung. Lah kan Anda baca terjemahannya, Anda nggak baca nahnu di situ, tak baca nahnu. Ya. Jadi Sekarang Pak Suki, saya- saling bergantian Pak Suki, bergantian. Iya. Nggak ngerti apa-apa dia ini. Dia tak tahu kata kami itu merujuk kepada kata apa dalam bahasa Arab. Nah, coba jelaskan, nahnu itu apa? Jelaskan apa itu nahnu? Jelasin, Bang. Yang Nahnu sudah menjelaskan. bahwa kami itu Aku sudah jelaskan. mewakili banyak Kata orang. nahnu itu merujuk kepada kata plural majesty itu. Itu merujuk bentuk keagungan Allah itu sendiri. Allah mengagungkan dirinya sendiri, makanya menggunakan diksi nahnu. Paham? Saya mengerti apa Itu bentuk kata takzim dalam kaidah bahasa Arab, pengagungan Allah itu sendiri terhadap dirinya. Nah, kalau kau mengerti, kau diam. Coba Apa yang kau paksa? ini, Pak Suki, saya balik sebelum biar nggak kredit Pak Suki. Coba dikomparasi dengan Kejadian 1 nomor 26. Di situ ada kata kita juga. Gimana itu, Bang Iqbal? Marilah kita bagaimana? Marilah kata kita itu? menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Nah, menurut gambar dan rupa kita, manusia itu terdiri dari dua kategori. Yang satu laki-laki, yang kedua perempuan. Pertanyaan saya, Tuhanmu yang laki-laki yang mana, yang perempuan yang mana? Kau jawab. Ayo. Mana Tuhan yang laki-laki? Mana Tuhan yang perempuan? Tuhan itu atas manusia, Bang. Dia baik laki-laki atau perempuan itu tidak masalah, Bang. Iya kan, menurut gambar dan rupa kita. Pertanyaan saya, mana Tuhan yang memiliki gambar dan rupa laki-laki, mana Tuhan yang memiliki gambar dan rupa perempuan? Karena manusia itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Anda jawab. Kalau saya bertanya bukan itu. Kalau saya bertanya gini, kata kita di situ itu banyak Tuhan apa satu Tuhan? Gini, Bang Andi, Tuhan kan satu. Kan sebelum ada kata kita, manusia, kita itu kan banyak. Tunggu dulu, Pak. Lanjut baik, Bang, kejar di situ. Menciptakan manusia. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, dia kan sudah menciptakan makhluk-makhluk roh. Nah, di sana dia bicara kepada mereka, mari kita. Ya. Nah, sekarang, makanya tadi abang juga menjelaskan kata kami ngarang, Bang. Loh, aku nggak ngarang, aku ada datanya. Loh, bahasa Arab itu ada kaidahnya. Kau ngerti bahasa Arab nggak? Loh, mana datanya coba? Minta aku datanya. Ya, minta datanya coba. Kata kita di situ merujuk kepada kata apa? Ya, minta datanya. Nah, abang berarti. Oh, aku ngarang. Yang ngarang itu orang Kristen, orang Islam nggak pernah ngarang. Kau belajar aja bahasa Arab. Ya. Kan kau bodoh, tak tahu bahasa Arab. Ya kan? Nih, perhatiin. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita. Baiklah. Lalu ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Iya, menurut gambar Allah itu sendiri kan. Sekarang saya mau. Nah, mana manusia ini kan? Manusia ini kan ada laki-laki, ada perempuan. Mana Allah yang laki-laki, mana Allah yang perempuan? Kau jawab. Mana? Dua-duanya sama, Bang. Gambar sama, rupanya sama. Berarti Tuhanmu ada neneknya? Nah, ini saya jelaskan, Bang. Iya, sebentar. Berarti Tuhanmu punya nenen. Nah, kau jawab. Berarti Tuhanmu punya nenen. Punya nenen. Saya bilang dia bukan manusia. Bukan manusia. Bukan, Tuhan itu. Lah, Yesus manusia. Yesus manusia, kau Tuhan kan? Itu siapa? Saya bilang Yesus bukan Tuhan. Oh, bukan Tuhan. Ya, nih Bang, ini saya kasih jelas ya, Bang, mengenai kata gambar itu, Bang. Gambar itu abang bisa memahami di dalam Filipi 2 ayat 5, Bang. Ya, baca. Di sini ayat 5-nya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dan terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, lalu saya baca di dalam Roma 8 ayat 2. Gak nyambung itu, jauh dari kejadian. Apa kaitannya sama Filipi, anjir? Dari kejadian kok lari ke Filipi, itu apa kaitannya? Baru nggak ada juga di situ dijelaskan terkait bahasa gambar yang digunakan dalam di dalam kitab Kejadian. Nafsir terus kau ini. Berarti abang tidak membahas Alkitab, Bang. Abang bukan. Ya sudah, sekarang kau baca 2 Petrus 1 nomor 20. Baca 2 Petrus 1 20. 2 Petrus 1 20. Baca. Kau menafsir terus kau ini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kitab sendiri. Benar, Bang? Dor. Iya, dari tadi kau menafsirkan itu. Nah, sekarang saya tahu. Saya pengen tanya, Bang. Kalau menurut abang tidak ditafsirkan menurut sendiri, apa maksudnya? Bagaimana? Iya kan nggak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya udah, baca aja sesuai apa yang tertulis. Gini, Bang. Alkitab itu menjawab dirinya sendiri. Menjawab dengan cara kontradiksi. Menjelaskan ayat. Iya, ayat menabrak ayat. Begitu, Bang. Mana ada ayat menjelaskan ayat menabrak? Iya. Susah. Kalau abang nanti waktu menjelaskan kitab suci, saya bilangnya menabrak-nabrak semua, nabrak-nabrak. Kalau nggak begitu, Bang, kita diskusi. Coba abang dengar dulu. Kenapa Yesus diutus? Lalu apa yang mau saya dengar, saudara? Apa yang mau saya dengarkan? Nggak nyambung penjelasanmu itu. Kita bahas kitab Kejadian, kau lari ke Filipi. Nah, contohnya Yesus. Contoh dan teladannya Yesus, karena dia anak tunggal supaya kita kembali menjadi anak. Nah, setelah kita menjadi serupa dengan Yesus, dia jadi yang sulung. Kita saudara. Banyak kok anak sulung Tuhan. Anak sulung Tuhan di Perjanjian Lama juga ada.
Banyak anak sulung Iya, Tuhan. anak sulungnya konteksnya apa, Bang? Konteksnya Nah, kan beda-beda. konteks Kayak lagi. di rumah juga ada anak sulung. Ya iya, Bang, semua ada konteksnya, Bang. Iya, anak Ya, sulung bagaimana Tuhan kan. kata Iya, Bapak konteksnya juga, ini kan? kita berbicara dalam konteks anak sulung Tuhan, anak sulung Bapak kan. Iya. Ya sudah. Tetapi di Kenapa mana tak dituhankan? ayatnya? Di mana dia perikopnya? Kan harus Oh, lihat mau di sana, kubacakan? Bang. Mau kubacakan? Baca aja. Oh, ini saya kasih dalilnya ya. Dikatakan anak sulung Tuhan. Kenapa Yesus terus? Oten. Baca Keluaran pasal 4, Pak. Pak, Keluaran 4, ayat 22 sampai Ayat 23 berapa? baca. 22, 23. 22, 23, 22. Mazmur 89 nomor 27 28. Kejadian pasal 6 nomor 2. Kalau Bang, Roma pasal 8 nomor 14. Dor. Jadi jangan karena Yesus dibilang anak Allah lalu dia itu kau jadikan Tuhan. Lah kita ini Tuhan semua dong. Baca Roma 8 nomor 14 itu. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kenapa kau tak jadi Allah? Standar ganda terus. Tak ada bedanya kita dengan Yesus itu. Yesus dikatakan anak Allah, manusia juga dikatakan anak Allah. Yesus kau katakan anak sulung, Israel juga dikatakan anak sulung. Kenapa tak kau tuhankan Israel? Ku kejar kau mau lari kemana kau ku kejar. Kau tak bisa lari, aku tak mau tahu. Ya, betul sekali, Bang. Jadi begini, Bang Bible ya. Sebelum oten pada naik semua dan bernarasi, izinkan aku bernarasi biar tidak ada kesalahpahaman di antara silakan. kita, baik yang di bawah maupun yang ada di atas. Oke, Bang. Jadi begini, Bang, aku ini kan masih oten ya. Tapi jangan salah, Bang, karena aku masih oten, jadi aku sepaham tentang konsep ketuhanan mereka. Justru aku paling sering cakar-cakaran sama oten itu, Bang ya. Baik nabinya oten Luga, Buderni, Kondom, bahkan sekelas pendetanya ya. Aku cakar-cakaran semua itu, Bang. Di situ aku disangka Islam ya, Islam yang menyamar. Tapi setelah bernarasi tentang iman rasuli atau doa Bapa kami, maka mereka percaya aku ini masih Kristen, Bang. Lalu aku dibilang Kristen sesat dan bidat. Ya, ini kan lucu ya. Mereka awalnya nggak percaya. Lalu setelah aku bacakan iman rasuli dan tidak mempercayai, lalu menuduh aku sebagai bidat dan sesat ya. Jadi nggak jelas maunya apa gitu loh ya. Ya, aku dikit aja, Bang ya, sebelum aku lanjut ke mode kerja lagi. Jadi sebelum aku masuk ke ruang diskusi, aku bernarasi tentang kesaksian ini ya. Jadi oten-oten yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuhankan anak orang yang bernama Maria sebagai Tuhan ya. Tapi beliau hanyalah nabi atau utusan sama seperti nabi-nabi pada lainnya. Ya, jadi aku lanjut ya, Bang ya. Jadi karena aku sudah sebagai oten yang sudah tersadarkan dan sembuh dari doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja itu sendiri ya, Bang ya, maka aku sudah tidak ada hakku sebagai oten melawan saudara kita yang muslim ini ya, yang dimana dalam tiap debat dan diskusi selalu memakai data-data yang ada di Bible itu sendiri ya, dan keluar dari doktrin dan dogma Bible itu sendiri ya, bahwa apa yang mereka suarakan dan serukan itu adalah kebenaran yang hakiki, bukan buat agama Islam itu sendiri, tapi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka merasa terpanggil ya, umat-umat muslim, buat membebaskan kita dari kesesatan dari Bible itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Bang Bible. Silakan lanjut, Bang. Agak noise di sini ya. Yap. Nah ini, kalau mau jadi Kristen jangan bantah kitabnya. Kalau mau jadi Kristen itu jangan dibantah kitabnya, berpedomanlah kepada kitab sucimu. Kalau dikatakan bukan Tuhan, kau imani bukan Tuhan.
Kalau dikatakan utusan dan nabi, ya kau imani sebagaimana dikatakan dalam kitab sucimu. Ini dibilang utusan, dibilang nabi, dibilang anak manusia, tak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Tetapi imanmu berkata lain. Kau katakan dia adalah Tuhan yang maha kuasa, maha perkasa, maha hebat. Faktanya dipukuli tak sanggup melawan. Boleh kayak gitu. Menentang apa yang tertulis itu. Gak ada yang mau naik. Sama saya dia berpikir semua. Darni ngintip-ngintip di bawah. Naik Darni. Darni naik. Sudah saya undang itu. Sudah moderator ini. Naik Darni. Nah ini. Yang mengatakan Tuhan tak masuk akal. Bagaimana Darni Tuhan tak masuk akal itu? Aku penasaran itu. Bentar. Matikan dulu kipas, Bang. Awas. Bentar dulu. Kabar lah bos, aku lagi di depan tadi, namanya juga lagi cari mamam. Nyala lampu dulu. Masuk kalau lagi kerja, kau lanjutlah. Kalau lagi kerja, tak enak aku mengganggu. Enggak, udah apa? Di depan, aku di belakang. Iya, masih ada yang dikerjakan apa bagaimana? Enggak ada. Lanjutlah, aku minta kau jelaskan kenapa Tuhan dibilang tak masuk akal. Menyiapkan sound card dulu, sound card. Kok gaya juga pakai sound card? Iyalah. Cari Peri bilang I love you katanya. Siapa? Peri. Dari mana? Pak Peri, jalan yang lurus. Oh, itu. Adanya istrinya, ada aja kelihatan. Wah, dicari Luga lah. Mulai dari kemarin dicari Luga. Oh, Luga yang nyari dia Luga. Oh, jadi ini calon istrinya Bang Luga. Iya, siapa tahu jodoh katanya bulan Oktober mau nikah Darni. Iya, sama Budar nih. Sama Natalia. Iya. Sama Natalia jadi. Enggak lah. Nah, Si Luga ada. Jangan sama Bang Iqbal aja. Jangan Bang, nanti ngamuk dia nanti. nggak apa-apa. Si Luga ada pasangannya lu. Lihat ini. Cantik katanya. Siapa Luga? pacarnya. Luga. Iya. Kau jangan begitu, nanti kau nggak diangkatnya jadi uskup. Dia sudah punya planning itu, mau diangkatnya nanti Budarni jadi uskup, King of the Enggak King, juga. mau nggak? Iya, bilang loh. Punya Rolls Royce dia punya. Luga itu tetap sudah punya mengikuti Rolls Royce. Yesus. Aku hanya Yesus patokanku, manusia enggak. Menurutmu Darni, aku tanya, Tuhan itu masuk akal apa tidak? Oh, masuk akal dong. Nah, tadi ada orang Kristen mengatakan Tuhan tak masuk akal, gimana itu? Nah, mungkin lagi sedeng dia. Mungkin Bang Willy ya, Bang Willy. Darin. Iya, masa nggak masuk akal? Sudah diberikan kita nafas kehidupan, diberikan dia kepada kita cahaya, diberikan dia air, maka kita makan hidup. Yang ngasih kehidupan itu siapa Budar nih? Yesus. Ya, Yesus. Oh, Yesus katanya Bang. Iya dong. Bang Iqbal, gimana ini? Pilih. Iya. Yesus itu pernah nggak hidup, gimana mau kasih kehidupan? Bukan, sewaktu dia pernah mati itu dalam keadaan manusia, Yahweh itu kan mau menebus manusia ini dari kutuk hukum Taurat, ya. Yahweh itu mau menebus kita, ya. Dengan Tetapi cara Yahweh itu mengorbankan anaknya. Mengorbankan ya dirinya, yaitu Yesus turun ke bumi. Masa Yesus itu adalah Elohim itu sendiri? Yes, firman Elohim Yesus itu. Coba kau baca kisah para rasul pasal 3 nomor 13 Darni, baca keras-keras. Oke, baik, ya. Ya. Buku. Tak usah bantah kalau tak ada data, aku malas. Tak usah bantah kalau tak ada data. Iya. Malas aku dapat kusir sama kau, aku mau kerja ini. Ngapain aku nggak berdata? Sebelum Yesus menjadi manusia, dia itu sang firman loh. Iya, baca KPR 3 nomor 13. KPR 13. Mana kacamataku? Aduh, aku udah rabun. Udah tua. Bentar ya. Kisah. Mana dirimu? Silakan Bu Darni. Yes, sabarlah. Kisah para Rasul Pasal 3 nomor 13.
Bentar ya. Aduh, ku ambil dulu kacamata, aku nggak kulihat lagi guys. Ya, Ikhwan yang ada di bawah, di tap-tap layar agar komal yang Ustaz Arif kokoh ya. Tap-tap layar, di-share dan posting ulang, Ikhwan. Mantap. Bentar ya. 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Iya, kenapa dengan itu? Yesus ini hamba Allah atau Yesus adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sendiri? Iya. Kenapa dikatakan hamba? Karena dia datang turun sebagai manusia. Ya. Oh, kalian aja nggak ngerti. Nah, kan nggak ngerti lagi aku dibilangnya. Tadi kau bilang dia adalah Allah itu sendiri. Kenapa dikatakan dia utusan? Karena dia turun ke bumi sebagai manusia, maka dia merendahkan dirinya turun ke bumi. Ada kan? Siapa yang merendahkan dirinya ini? Dia sendiri. Siapa? Yahweh itu merendahkan diri turun. Berarti Yahweh sudah jadi manusia. Yahweh sudah jadi manusia. Firman Yahweh itu turun menjadi manusia. Sebentar, firman Yahweh apa Yahweh itu sendiri? Ya samanya itu, firmannya diturunkan, dirinya. Ya, berarti dirinya sendiri yang turun ke muka bumi ini. Firman Yahweh yang turun ke bumi. Firman apa Yahwehnya? Tapi dia juga wujudnya yang turun ke bumi. Kan mulai bingung. Ibrani 1 ayat 3 ada ayatnya. Iya, Yesus ada juga ayatnya. wujud daripada Yahweh. Ya, Yesus adalah wujud daripada Yahweh. Berarti Yahweh yang bertahta di surga itu turun menjadi manusia, betul? Yahweh yang bertahta di surga itu nggak turun-turun karena dia roh yang tak kelihatan. Tadi kau bilang turun. Turun, firmannya yang turun. Itulah wujudnya, itulah Yesus. Ada yang titip ayat di bawah ini katanya. Semua yang disampaikan kepada manusia, itulah yang disampaikan itu. Sudah kusampaikan firmanmu, katanya kan. Semua ucapanmu sudah kusampaikan. Di dalam diri Yesuslah firman itu. Firman itu ada di dalam diri Yesus. Berarti iya dong, Yesus itu hidup dari firman. Bukan. Yesus itu adalah firman Bapa. Berarti kalau firman sudah jadi Yesus, Bapak tidak lagi berfirman. Di dalam Yesus firman itu semua. Berarti Bapak tidak lagi berfirman karena firmannya kan sudah jadi Yesus. Iya. Tidak lagi berfirman. Itulah firmannya semua. Semua sama apa Yesus. yang keluar dari Yesus keluar dari Bapa itu. Oh, begitu. Iya dong. Begitu. Coba baca Matius. Coba baca Matius Yesus pasal yang 4. menghakimi. Yesus yang menghidupkan kelak di akhir zaman. Oke, sebentar Darni, sebentar. Terus kalau dikatakan hamba itu apa? Hamba karena dia turun ke bumi sebagai manusia, dikatakanlah utusan, dikatakanlah hamba. Oke, utusan siapa? Utusan siapa? Utusan ilahi itu, utusan Yahweh itu Yesus. Karena dirinya itu. Loh, dia itu utusan Yahweh atau dia Yahweh itu sendiri? Dia sendiri turun ke bumi. Ya, barusan kau bilang itu utusan. firman Yahweh, wujudnya turun ke bumi, wujudnya. Dia utusan Yahweh apa Yahweh itu sendiri? Bukan utusan seperti Nabi Abraham, Musa, enggak gitu loh. Yesus ini wujud Elohim menjadi manusia turun ke bumi, gitu dia. Wujud daripada Elohim itu sendiri. Iya. Berarti yang mati di kayu salib itu adalah Elohim. Nanti yang menghakimi. Berarti yang nanti yang menghakimi sabar Darni, pakai rem. Yes. Berarti yang mati di kayu salib adalah Elohim. Yang mati di kayu salib adalah firman Yahweh yang menjadi manusia tadi, wujudnya yang menjadi manusia tadi. Tadi kau bilang Elohim itu sendiri, ini gimana ini? Ku tepuk tangan dulu ya. Yang menjadi manusia tadi yang mati. Yahweh itu nggak bisa disentuh. Tak seorang pun bisa menyentuh Yahweh. Kalau ada orang menyentuh Yahweh akan binasa. Makanya dia turun sebagai manusia. Berarti Yesus bukan Yahweh. Yesus itu Yahweh. Loh. Waduh, gimana kan aku dan Bapak sama. Iya muter-muter nih saudara. Coba tanya ke Pak Suki, tanya ke Pak Suki. Katanya, tunggu. Pak Suki. Sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, Filipus. Masihkah kau dulu saudara, saya mau makan dulu, saya capek dengar. Matilah kau dalam dosamu. Pak Suki, monitor Pak Suki. Itu dia.
menyala Kristenku. Itu dia, ini dia Kristen sejati, tahu semua menjawab karena Roh Kudus ada dalamku. Gitu. Bayangkan guys, kalau silakan dulu izin Mbak Natani. Silakan dulu, aku mau makan sebentar. Aku stres kalau ngobrol sama Darni. Terima kasih. Jangan gitulah ya kan Natalia. Itu yang aku tamat SMA loh. Aku tamat SMA Natalia, nggak pernah aku sekolah teologi ya. Entah dari mana, nggak tahu aku ini semua ini. Roh Kudus datang kepada aku, menggambarkan itu semua di dalam Bible. Kata lu Roh Kudus itu perempuan, Bu Darni. Itu kan katanya Roh Kudus perempuan loh. Itu kan kata si Luga, hanya satu dibanding dari miliaran orang. Mana yang mau kita dengarkan? Si Luga yang hanya sebiji dengan firman Tuhan yang sudah berjubil-jubil mengatakan Roh Kudus itu adalah rohnya Elohim, rohnya Bapa itu Roh Kudus itu, bukan perempuan. Gitu dia. Roh Kudus itulah yang hadir di seluruh umat manusia agar kita itu melangkah di dalam kebenaran. Roh Kudus itu yang dalam kita selamanya, tinggal dalam kita selamanya. Roh Kudus itu, gitu. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penghibur, kan katanya. Itulah Roh Kudus di dalam kita. Itulah yang mengajari kita, menghibur kita agar kita tetap melangkah di dalam kebenaran. Gitu guys. Roh Kudus yang mana dulu Bu Darni? Roh Kudus rohnya Bapa. Roh Kudus aja kan melarang pemberitaan Injil ke Asia. Terus Roh Kudus yang ke Bu Darni, Roh Kudus yang mana lagi Bu Darni? Ayat 10 kembali mereka. Ayat 10 kan kembali. Kembali kemana? Ayo kita baca. Berapa ya? Jadi Roh Kudus itu dia ditulis di dalam pakai dalil ya, jangan ngarang aku ya. Nih pakai dalil Roh Kudus. Jadi si Luga itu salah guys, mengatakan Roh Kudus itu adalah istrinya Bapa, kan? Itu udah sebentar. Itu tadi jiwa. katanya 10 kembali itu kemana? Maksudnya kan nggak boleh ke Asia. Ini 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Jadi di mana ada roh di dalam manusia itu, maka kita ini akan melakukan kebaikan ya dan kebenaran. Itu dia. Yesaya 63 ayat 11. Di mana dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Itu. Udah nih, tadi itu loh yang aku bilang kan Roh Kudus aja kan melarang pemberitaan Injil ke Asia. Itu kan di Kisah Para Rasul 16:6. Terus kalau Bu Dani bilang di 10-nya dia kembali, itu kan ke Makedonia. Makedonia itu kan bukan di Asia, itu di Eropa. Mana ke Asia? Nggak boleh loh. Terus Roh Kudus mana yang Roh Kudus mana yang ke Bu Darni? Oke. Ke dunia ya, ke dunia ini dia. Banyak ayat loh mengajarkan supaya di kebenaran itu disebarkan ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 1 ayat. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Yahweh yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 2, bukan hanya ke Bani Israel ya, di luar dari bangsa Yahudi juga harus diberitakan Injil. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Keempat, itu 3, 4. Terus itu Yesus yang mana yang ngomong kayak gitu? Ya, saya sebentar. Dari bilang itu harus Markus 16 ke ujung. Ya, itu tadi udah 3, sekarang 4. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 4. Ya, sekarang kelima. Kisah kontradiksi dong, Bible-nya Bu Darni kontradiksi dong. Ada yang satunya nggak boleh, satunya nggak boleh. Bukan, enggak kontradiksi, hanya kalian kan karena nggak kalian imani Alkitab, jadi kalian aneh-aneh untuk menjelaskannya. Gitu. Kalau petunjuk di Kisah 16:6 itu kan nggak boleh ke Asia. Terus Yesus sendiri pun juga bilang kan, hanya kepada domba-domba yang hilang dari
umat Israel, kan gitu. Iya, pada saat itu memang untuk Yesus itu datang ke Bani Israel dulu, karena datangnya kebenaran itu kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, setelah itu lalu dia juga mencintai seluruh umat manusia yang ada di mana saja pun. Makanya dia berkata, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Gitu. Omongannya berarti nggak bisa dipegang dong. Dia meminta Bukan nggak bisa dipegang, karena kalian apa, nggak tapi mengimani, ternyata kok berubah-ubah. ya gimana? Enggak, Ya itulah. secara data loh Bu Darni. Kan Yesus aja berpesan ke 12 muridnya, jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kan di Matius Iya, 10, pada saat 5, itu jangan ke bangsa lain. Pada saat itu mereka khusus dulu di Bani Israel gitu. Nah, makanya kalau Bu Darni mengimani semuanya itu silakan. Tapi kalau Bu Darni mengimani itu semua, ya siap-siap kontradiksi. Kan dia belum naik ke surga, Natalia. Setelah dia naik ke surga, sebelum naik, kan dia mengatakan kepada murid-muridnya, ya, disaksikan oleh 500. Pak Suki sudah monitor, Pak Suki. Di luar dari 12. Oh, Pak Suki mau Ya, bilang. Arif. Katanya. Iya, Pak Suki, menurut Bu Darni, Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, Pak Suki. Benar apa enggak, Pak Suki? Ya enggak lah, kan ada ayatnya. Misalnya ya di dalam Maleakhi nih, Maleakhi 3 ayat 1. Di sini Pak kan Suki Tuhan biarin mengatakan ke demikian. atas. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Betul kan? Tuhan mau datang ke bumi, lalu dia mengutus utusannya siapa? Yohanes Pembaptis. Tetapi yang dimaksud aku datang itu dia utus anaknya, bukan dia sendiri, karena Yesus mengatakan bahwa Bapa itu roh. Nah, yang menyatakan diri itu anaknya. Makanya Betul, Pak. Betul, Bang. kalau Iya, kamu Bang melihat Suki. aku, Iya, benar kamu itu. melihat dia yang mengutus aku, begitu kan? Iya. Iya, Iya, gitu, lihat Mbak. aku menyuruh utusanku, katanya. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya, Dengan utusan berarti Bu mendadak Darni. Tuhan, iya, utusan. Berarti Karena Yesus kan- itu bukan pencipta langit dan bumi, Bu Darni. karena kalian nggak mengenal keberadaan Elohim itu bagaimana. Enggak, menurut Bu Darni, menurut Yesus Yesus ini adalah firman Yesus itu Elohim, pencipta langit utusan dan bumi apa dikatakan enggak? dia. Bu Darni, Dengarkan. Yesus, dengarkan dulu. Yesus itu pencipta langit dan bumi apa bukan? Yes, dia pencipta langit dan bumi. Pak Suki, Yesus pencipta langit dan bumi, Pak Suki. Ya, Pak Suki, Kalau Yesus dia pencipta bukan langit dan pencipta bumi. langit dan bumi, jangan disembah Yesus. bukan. Jadi begini. Bukan Bu ya. Berarti Darni. Pak Suki, berarti Pak Suki nggak menyembah Yesus kan? Nggak menyembah Yesus kan? Saya Suki baca menyembah ayat Yesus. ini. Yesus nggak bisa disembah, Mbak. Nggak bisa. Ini ya, ini saya baca nih. Ini saya baca ini ya. Kita belajar ya. Yohanes 13 ayat 20. Mbak Dani dengerin berarti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, sehingga kita bisa tarik kesimpulan, apanya yang diterima? Rupanya Yesus mengutus utusannya untuk menyampaikan firman. Nah, firman itu diterima berarti menerima Yesus. Waktu kita menerima Yesus itu menerima firman yang disampaikan Yesus yang berasal dari Bapa. Sehingga waktu orang bilang menyembah Yesus itu nggak bisa. Karena apa? Kita kan menyembah artinya taat kepada firman itu. Nah, firman itu dari Bapa. Berarti ada Tuhan Yesus ya, Pak Suki? Ada Tuhan Yesus ya, Bapak itu ya? Bukan dong, Bapak sendiri, Yesus sendiri. Berarti mana yang Bapak sembah? Bapak atau Yesus? Itu hanya Yesus lah. Bapaknya. Kan Bapaknya saya yang bilang disembah. ini. Berarti Yesus hanya utusan atau hanya nabi bagi Bang Suki? Iyalah, Yesus ini Mbak Darni. Enggak, tunggu dulu kawan. Aku mau sama Bang Suki dulu. Kami kan Kristen. Berarti Bang Suki bukan menyembah Yesus ya? Iya, saya kan bilang Yesus nggak bisa disembah. Oh ya udah, nggak apa-apa Nah, kawan-kawan. saya baca nih. Itu kan iman dia, pilihan dia. Kan kita Nah, diberikan saya baca. free will.
Saya gitu. baca ini ya, Aku nggak mau berdebat sama Bang Suki. Iya, kalau sudah itu dia pelajari, silakan. Sama-sama Kristennya, Bibelnya satu, kitabnya satu, kok malah Karena berbeda Bu Darni? kitab suci ini akan diselidiki sampai akhir zaman. Daniel 7 ayat 12 atau Daniel 12 ayat 7. Bayangkan, kalian aja Muslim, kalian selidiki Alkitab ini. Jelas kata firman Tuhan. Nah itu. Padahal nanti yang menghakimi dunia adalah Yesus. Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menghakimi. Siapa penghakim yang adil itu? Ya Tuhan Allah itu sendiri di dalam wujud Yesus. Nah itu harus yang ada Roh Kudus. Tunggu dulu Bapak Arif, yang ada Roh Kudus baru mengerti dia siapa Yesus itu. Nah itu dia yang menghidupkan orang kerak di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40, aku akan menghidupkannya di akhir zaman. Itu pekerjaan Elohim itu, bukan pekerjaan kaleng-kaleng gitu. Kalau saya pekerjaan Elohim kan, bukan pekerjaan Yesus kan. Waduh Bu Darni, ini gimana sih? Kan Yesus yang turun ke bumi untuk menghakimi dunia, untuk menghidupkan orang mati ya Yesus. Wujudnya lah itu, Elohim itu wujudnya lah di dalam Yesus. Waduh, makanya aku dan Bapa satu, kata Yesus. Masa kalian nggak tahu? Filipus, sudah sekian lama kau bersamaku, tapi kau belum mengenal aku juga. Coba kasih penjelasan Pak Suki. Akulah dia itu, aku dan Bapa adalah satu, itu maksudnya apa Pak Suki? Ayo coba jelaskan Pak Suki. Akulah dia, kata Yesus kepada Filipus. Akulah Yahweh, katanya. Gantian Bu Darni. Aku adalah Yahweh, katanya. Gantian Bu Darni. Waduh, silakan Pak Suki. Pak Suki, aku dan Bapa adalah satu, maksudnya apa itu Pak Suki? Nah, aku dan Bapa adalah satu, itu satu pengembalaan domba Bapa. Domba Bapa diserahkan kepada Yesus untuk mengembalakannya. Maka dikatakan aku dan Bapa satu. Jadi Yesus menjadi gembala dan domba-domba itu digembalakan, sehingga orang tidak bisa melakukan sesuatu yang jahat kepada mengambil domba itu, karena domba itu milik Bapa. Itu satu di dalam pengajaran, satu dalam penuntunan keselamatan. Bukan berarti Yesus itu Bapa, bukan. Nah, misalnya saya baca di Yohanes 17 ayat 1. Perhatikan ini. Di dalam demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2-nya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus itu memberikan hidup, memberikan apa? Memberikan firman kepada domba-domba itu, jadi bisa menghidupkan. Sebab di dalam Yohanes 12 ayat 50, perintahnya itulah hidup yang kekal. Yaitu perintahnya apa? Yaitu firman itu yang disampaikan Yesus kepada mereka. Nah, mereka menerimanya. Kalau menerimanya berarti mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan berasal dari dunia ini, hidup. Jadi semua yang berasal dari atas itu kan hidup seperti Yesus hidup, dan orang yang Bang Suki, coba ini jelaskan. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, kata Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Nah, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayo, jelaskan. Iyalah pengajarannya Bu Darni, katanya Yohanes Pak Suki 14 ayat 7. Sabar Bang Arif, Abang Arif bukan Kristen. Saya baca di sini ya. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi kalau orang berbuat jahat, dia tidak bisa melihat Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, kalau kita tahu Allah adalah kasih, kalau kita mengasihi, berarti kita melihat Allah. Nah, Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, karena Yesus tinggal dalam kasih Bapa. Yang dilihat itu kasih Bapa nyata di dalam diri anak ini. Nah, saya baca di sini di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kalau orang mengasihi, berarti kan turut perintah.
Nah, perintahnya itu hidup kekal. Jadi kalau orang tinggal dalam kasih Bapa, dia akan memperoleh hidup kekal. Nah, orang kalau mengasihi sesamanya, dia lahir dari Bapa dan mengenal Bapa. Sehingga Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, karena kamu mengenal Bapa dan mengenal Aku. Mengenalnya bagaimana? Ya, menggenapi hukum itu. Hukum yang utama, mengasihi sesama. Ya gitu. Pertanyaan lagi Bang Suki. Apa tuh? Nah, kalau Yesus bukan Yahweh itu, kenapa dia berkata seperti ini? Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bisakah para nabi berkata seperti ini? Seperti Yesus? Kenapa berani Yesus berkata seperti itu? Karena dialah penguasa itu. Bagaimana menurutmu Bang Suki? Ya. Yohanes 11 ayat 25. Ya, Yesus kan menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa Dia kebangkitan, dia hidup. Dia membangkitkan, dia menghidupkan. Bayangkan, Ya, itu dia pekerjaan akan hidup. Yahweh loh. Ya, nah percayanya itu apa? Sebetulnya kan kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, itu kalau kita percaya kepada anak, kita beroleh hidup kekal. Percaya apanya? Nah, ini dijelaskan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi cara hidupnya Yesus ini itulah hidup kekal. Maka kalau orang percaya kepada cara hidup Yesus dan mencontohnya hidup seperti Yesus, melakukan kehendak Bapa, dia memperoleh hidup kekal. Begitu Mbak Darmi. Kalau kulihat dari semua pernyataan dari Bang Syuki sebagai Kristen, dia menganggap Yesus itu hanya utusan dan hamba. Iya kan Bang Syuki? Berarti jangan kau sembah Yesus. Salah Mbak. Jadi Yesus ini anak tunggal yang diutus. Nah, karena dia hanya anak itu aja, tunggal, hanya begitu aja. Nah, Hanya itu aja bagimu Yesus itu Bang? Tunggu dulu. Dia kan anak tunggal, satu-satunya manusia yang hidup di hadapan Bapa, diutus ke dalam dunia. Kalau kita hidup seperti anak tunggal ini, maka dia akan menjadi yang sulung, punya adik. Nah, kitalah yang percaya kepada dia, menjadi saudaranya. Saya baca di dalam Roma ya, Roma 8 ayat 28 29. Perhatikan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana apa? Rencana Allah. Rencana apa tuh? Rencana mencipta manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kan jelas juga di dalam Yohanes 20 ya, Yohanes 20 ayat 17 kan jelas, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Nah, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Betul kan? Baik Bang, ini lagi Bang, Bang Suki, tolong jelaskan juga ini. Kalau Yesus bukan Bapa itu, 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya, dia Yahweh yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaannya. Coba ya. Elohim itu, firman Elohim itu menyatakan dirinya menjadi manusia, itulah Yesus. Berarti kan sama. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Jadi menurut kalau saya tidak menganggap Yesus hanya nabi biasa. Saya tidak menganggap Yesus hanya utusan, tapi saya menganggap bahwasanya Yesuslah Bapa itu. Itu. Nah, kalau Bang Suki bagaimana dengan 1 Timotius 3 ayat 16 ini? Silakan. Ya, dalam 1 Timotius 3 ayat berapa tadi? 1 Timotius 3 ayat 16, ya kan? Ya. Nah, saya bacakan di sini. Pertama, saya baca di dalam Roma 5 ya, ayat 14. Nah, perhatikan di sini baik-baik.
Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini dengan menggunakan tubuh manusia berdosa. Nah, saya baca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Tujuan dia datang dalam rupa manusia supaya dapat dibunuh, supaya dia bisa mati. Kalau dia mati, masuk ke alam maut, karena musuh terakhir adalah maut. Dosa, iblis, dan maut harus dikalahkan oleh Yesus. Rupanya ini bukan berarti Bapa itu menjadi rupa manusia, bukan. Padahal kan tadi sudah jelas di dalam Maleakhi 3 ayat 1, Bapa akan datang ke dalam dunia. Karena Bapa itu tidak nampak, maka Yohanes 1 ayat 18, anak yang menyatakannya. Anak itu tipenya dia selalu taat kepada Bapa. Apa yang Bapa kerjakan dia kerjakan, apa yang Bapa perintahkan dia lakukan. Itu anak. Makanya dia mengajak kita, ayo lakukan kehendak Bapa supaya kembali menjadi anak kembali. Nah, itu Oke, Bang. tujuannya. Lalu ayat terakhir, biar tahu aku kesimpulan arah kemana Bang Suki, ya. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Yesaya berapa? 63 ayat 16. Yesaya. Bukankah engkau Bapa suaranya kami? hilang nih. Hah? Enggak jelas. Suara siapanya hilang, Bang? Tes suara hilang. Mbak Darni. Suara Abang bagus. Oh ya, tadi suara Mbak Darni hilang. Yesaya berapa? Sekarang? Ya. Sekarang udah bagus. Ada. Yesaya 63 ayat 16. 63. Baca ya. 63. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Enggak, katanya. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu. Makanya di dalam Yesaya dikatakan, akulah Allah penebusmu. Sekarang yang turun ke bumi sebagai penebus siapa? Tuhan Yesus kan? Itu kami. Kalau saya jelas, Yesuslah Bapa itu, penebus itu. Maka dia yang menebus kita dari kutuk dosa itu. Ya, sekarang tolong Bapak jelaskan Yesaya 63 ini. Gitu. Ya, Yesaya 63, saya coba baca di Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 3-nya. Yesaya 6 ayat 3. Itu begini. Dan mereka berseru seorang, salah nih. Bukan. Jadi di Keluaran 6 nih, Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Nah, rupanya kalau di Maleakhi 3 ayat 1, Tuhan mau datang ke bumi. Iya, tapi itulah jalan mengutus anaknya. Bener lah, Yesus yang datang ke bumi. Tuhan, namanya belum dikasih tahu. Gitu. Tapi itu bukan Bapa itu sendiri, karena Yesus mengatakan Bapa itu roh. Lalu Yohanes Pembaptis menjelaskan bahwa yang menyatakan Bapa itu adalah Yesus. Nah, kalau kita baca di dalam Matius ya, Matius 11 ayat 27. Perhatikan nih. 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan oleh orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi yang mengenal Bapa itu anak, yang mengenal anak itu Bapa. Nah, anak ini diutus sehingga kita bisa mengenal Bapa dari anak. Nah, kalau saya baca di 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya. Nah, kalau kita ada di dalam anaknya, berarti kita memiliki hidup
yang kekal, dan hidup itu kan dari Bapa. Nah, kita mengenal Bapa itu sendiri. Jadi yang diutus itu anak, bukan Bapa sendiri turun. Gitu Mbak Darni. Dan tujuannya, sekarang saya coba baca ini Mbak Darni. 1 Korintus 11 ya, ayat 3 nih, perhatikan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi ada strukturnya, ada Bapa, ada anak, lalu kita mengikutinya, karena kan Yesus dijadikan imam, ya kan, pengantara kepada Bapa. Pengantara dalam hal apa? Dalam kebenaran, dalam kehidupan, sehingga punya jalan dia kesan ke rumah Bapa. Karena di dalam Ibrani ya, Ibrani 6 ayat terakhir 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya, dia membuka jalur jalan kepada Bapa, yaitu kehidupan Yesus itulah jalannya. Kehidupan Yesus itulah kebenaran yang ada di dalam diri Yesus, itu adalah kebenaran hidup, menerima kebenaran dari Bapa. Nah, kalau pertanyaan terakhir Bang Suki, pertanyaan terakhir. Oke, nanti kalau kita kelak masuk ke dalam kerajaan surga, siapa yang kita lihat di surga itu? Bapa kah atau Yesus kah? Ya kan, Bapa tidak pernah nampak, yang nampak hanya anak Yesus. Nah, berarti oneness ya? Iya, jadi oneness kan? Bukan. Jadi nanti, jadi yang nanti kita lihat, ya memang betul wajah yang kita lihat itu nanti Tuhan Yesus, sama seperti orang Yahudi juga. Inilah Allah yang kita nantikan, inilah Yahweh yang kita nantikan. Marilah kita bermazmur, katanya. Ya, jadi yang mereka lihat nanti siapa? Itu tadi sebenarnya Tuhan Yesus, tapi mereka tak mau mengakui bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi kalau saya, ya ini aja kesimpulannya Bang Suki. Aku nggak mau berdebat dengan sesama Kristen, karena kita semua sudah diberikan akal dan budi, dan di dalam ayat ini sudah jelas bahwasanya Yesus itulah Bapa itu. Iya, harus diperdebatkan Bu Darni. Pak Suki nggak terima kalau Yesus bisa. itu Yesus juga Bapa itu mengatakan sendiri. kalau sekali dua kali tidak mau, hempaskan kakimu daripadanya. Coba Pak Suki, Gitu. Pak Suki menyetujui terus-terusan bahwa Yesus gitu, itu adalah Bapa itu sendiri, Pak Suki. Coba jelaskan dulu Pak Suki. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Tentu tidak, Mbak Darni. Bu Nggak Darni, apa-apa Bu Bang Suki, Darni. seperti itu. Nggak apa-apa kalau saya Yesus itu Bapa itu, gitu. Maksudnya berdasarkan Warnes dah, warnes. Nggak masalah, nggak apa-apa. Mau oneness mau apa, yang jelas aku melihat kedatangan Tuhan Yesusku kelak di akhir zaman. Aku menunggu sampai hari ini kedatangan Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain Iya, itu untuk menghakimi kedatangan itu. Tuhan Yesus. Dia yang akan memberikan kehidupan, yang menentukan manusia itu selamat atau tidak. Aku akan menjemput engkau, di mana aku berada engkau pun berada, kata Yesus. Karena dia penguasa, makanya dia berani mengusir orang-orang nanti kelak di akhir zaman. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi Berarti bukan dia yang Bapak ya, melakukan bukan Bapak kehendak ya yang datang Bapakku, ke bumi. katanya. Iya, di akhir zaman nanti bukan Bapak yang Enggak, datang ke yang bumi. datang wujud Bapak itu yang datang. Bapak itu Yesus. ada di mana? Bapak itu ada di Di mana? dalam Yesus sudah, kan bersatu sudah. Berarti Kembali Bapak, ke Sang Firman itu. waduh, Awalnya Bapak Yesus itu ini kan Yohanes 1. bumi itu tidak bisa menampung, Bu Pada Darni. mulanya Yesus ini adalah Bumi itu firman tidak menampung Elohim. kalau Bapak datang. Gimana ini Pak Suki? Pemahaman kayak apa Ya, Pak karena Suki? kita, Coba dibantah. kita mau dijemputnya, itulah Ya, nanti yang gantian akan lah, Bu kita Darni. nantikan. Gantian. Masa kita nggak melihat Tuhan kita Pak Suki ini bakal mau kelak di membantah. akhir zaman? Sebentar, Pak Suki Terus, mau membantah. Bang Arif, Silakan. apa? Silakan Pak Suki dulu, gantian lah Bu Darni. Jangan penginjilan di Komal ini ya. Silakan Pak Suki. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini, dia itu menggantikan posisi Adam sebenarnya. Jadi Mbak Darni harus perhatikan, jika Adam tidak jatuh dalam dosa, maka raja itu adalah Adam itu sendiri. Nampak kan, kelihatan, dan Allah tidak pernah Pak Suki, Adam itu manusia. Bang Pak Suki, Suki, siapa nanti yang berarti menghakimi kelak Yesus di akhir- juga manusia ya Pak Suki?
Memang. Dulu mute aku Bang Arif. Dulu. Sesama Kristen dulu. Sebentar Kalau dulu kita nggak lah. ngerti. Budarni kan sudah Kalian dari nggak tadi ngerti loh, lama kawan. kali Budarni berdasi. Biarkan beri kasih kesempatan ke Pak Suki Ya, dulu. Bang Suki nanti dari bisa- tadi bisa ngomong enggak? udah lo. Bang Suki, Enggak, siapa enggak. nanti yang menentukan menghakimi dunia ini siapa Bang Suki? Nah, Silakan Pak Suki, silakan. Yohanes. Di mute dulu Budarni. Ya, di mute dulu Budarni. Di mute. Gantian. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Karena apa? Karena yang akan dihakimi manusia. Jadi cermin kehidupannya juga anak manusia. Jadi Yesus sebagai kitabnya untuk menghakimi manusia. Kamu sama nggak hidupnya seperti Yesus? Begitu. Bukannya Bapak. Ini jelaskan. Bapak kelihatan. Ini Bang Suki. Oke, tunggu Bang Suki. Mazmur 50 ayat 6. Langit memberikan keadilannya sebab Yahweh sendiri hakimnya. Ayo, gimana nih? Satu. Iya, Tunggu dulu ya. Dua. Sebentar, dua. Ya. Mazmur 75 ayat 8. Tetapi Yahweh adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Itulah di dalam Yesus wujudnya menghakimi dunia ini. Aduh Bang Suki, masa nggak tahu Bang Suki kayak gitu sih? Aduh. Jadi Kasihan kali kita orang Kristen, nggak ngerti kita siapa Yesus itu. Hakim Aduh, di sayang. atas segala hakim itu Bapa. Raja di atas segala raja itu Bapa. Masalahnya Bapa itu menyerahkan kepada anak, sehingga anak menggunakan jubah kebesaran Bapa. Dia jadi hakim, dia jadi raja, tetapi Bapa tetap di atas daripada anak. Saya bacakan ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 27-28 nih. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia, Bapa sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Nah, ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kan Yesus mengatakan, ya Bapa, Engkau di dalam aku di dalam Engkau, supaya mereka di dalam kita. Di dalam apa? Kasih. Nah, Bapa itu kan kasih. Yesus sudah di dalam kasih Bapa. Dia perintahkan, ayo kamu tinggal di dalam kasihku, kata Yesus. Waktu kita masuk ke dalam kasih Yesus, kita menjadi satu di dalam Allah. Tetapi Yesus ini lagi Bang Suki. Inilah Ya. tandanya, buktinya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Bayangkan itu, malaikat bukan 100, berlaksa-laksa, melebihi banyaknya manusia. Maka ia akan bersemayam di atas kemuliaannya, di tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Wih, di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bang Arif, kambing. Yang Dan turun raja itu siapa, akan Bu berkata Darni? kepada mereka, Yang turun di sebelah kanannya, yang turun di air zaman itu siapa, Bu Darni? Yesus, Tuhan Yesus. Kok Tuhan sih? Coba Iya, dibaca wujudnya- lagi. wujudnya Dibaca Yahweh lagi. yang turun, itulah Coba Yesus. dibaca lagi. Yang turun itu siapa, Bu Iya, Darni? anak manusia itu Ya wujudnya sudah, Yahweh anak turun ke manusia bumi. bukan Tuhan, Bu Darni. Iya, dia wujudnya Yahweh. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud daripada Yahweh itu sendiri. Anak manusia, Bu Darni, itu yang Iya, sudah anak jelas kan? manusia, karena pernah firman Yahweh itu turun ke bumi menjadi Pak manusia. Suki, sebentar, Pak Dikatakanlah Suki. anak manusia. Waalaikumsalam, Ustaz. Izin motong sebentar, saya nggak nyampe 10 detik, Bu Darni, Silakan, Pak Suki. silakan. Iya, Bang Alif. Saya yang cuma ganteng. mau ngucapin Bu Darni selamat sudah jadi Wanes. Kapan mau rencana mengucapkan anak domba biar kita nyampe? Oh, nggak apa-apa. Mau Wanes, mau apa, mau Tritunggal, mau apa kek. Yang jelas mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan akan menghakimi dunia. Itu aja kuncinya. Katanya anak manusia tadi yang turun. Kenapa kok berubah jadi Tuhan? Anak manusia, gelarnya itu karena dia pernah datang ke bumi. Makanya itu tetap disandangkan supaya kalian nanti besok, oh iya ya,
Menyesal aku nggak kudengarkan Bu Darni. Aduh kayak mana ini? Yesus sudah datang, anak manusia sudah datang menghakimi, mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Gantian. Pak Suki mau membantah, Pak Suki. Pak Suki mau membantah, Pak Suki. Silakan. Yang datangkan manusia apa Tuhan, Pak Suki? Nih, Coba saya bacakan ayat ini buat Mbak Darni nih. Timotius 6 ayat 13, 14, 15, 16. Coba ya saya baca. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mencerahkan ikrar yang benar itu, juga dibuka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jadi Yesus mau datang ke dunia ini ditentukan oleh Bapa yang adalah penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja. Nah, tetapi Bapa memberikan kuasa menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Bang Sugi, kenapa gitu. Yahweh itu tidak turun-turun, Bang Sugi? Kenapa mesti Yesus yang turun? Harusnya kan hari terakhir itu harus Yahweh itu sendiri yang datang. Semua selama ini kalian bersengketa tentang aku, dia harus menunjukkan dirinya dong. Dia tinggal cukup mengutus anak, ya kan Yesus anak tunggalnya sudah jelas. Aduh, ya, jadi kapan kita mengenal Yahweh itu, Bang Sugi? Kapan? Mengenalnya dari anak ini, misalnya gini, Mbak Darni mau datang ke rumah saya, ya kan? Mbak Darni orang besar, ya utus aja anaknya. Waktu saya berinteraksi dengan anak Mbak Darni, itu saya berinteraksi dengan Mbak, ngerti nggak? Karena Mbak Darni besar, jadi sama aja. Bapak itu besar dan tidak nampak. Dengar Bang Suki, Mazmur 9 ayat 9. Dialah yang menghakimi dunia. Ini perjanjian lama ini ya, kitab para nabi ini ya. Dia ini Yahweh. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan dengan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Ayo. Nah, segera bertobat kita, guys. Memang benar Yesus ini anak tunggal ya, yang dijadikan diangkat menjadi apa? Tuan, menjadi pemimpin atas kita, maka dia yang diserahkan untuk penghakiman, untuk memberikan hidup. Benar nggak salah, waktu dia menyampaikan firman, itulah memberikan hidup bila orang itu menerima, karena perintahnya itu, firmannya itu adalah hidup yang kekal yang dari Bapa itu. Maksudnya tadi kan Bang Sugi bilang Yahweh itu mengutus anaknya yang untuk menghakimi, sementara dia sendiri berkata ini ya, dia sendiri berkata di sini ya, Mazmur 75 ayat 3, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Oi, coba Bang Sugi tadi bilang. Tar Mbak Darni, saya mau tanya ini Bang Suki. Silakan. Katanya Yesus bukan Bapa. Tolong Anda jelaskan ke saya dalam Yohanes 14 ayat ke 9, ketika Tuhan Yesus menjawab tentang Bapa kepada Filipus. Perhatikan ya, kata-katanya seperti ini, kata-kata Yesus. Kalau Anda menolak bahwa Yesus itu bukan Bapa. Ketika Yesus menjawab kepada pertanyaan Filipus, katanya gini, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata kepadaku, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah dijelaskan tadi oleh Pak Suki. Ini bukan saya bicara sama kamu ya. Audiensnya saya adalah Suki. Terus, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Tolong jelaskan. Kalau Anda seorang yang menolak bahwa Bapa bukan Yesus. Ya. Itu sangat jelas loh. Pernyataan Yesus maknanya sangat mendalam. Lalu relevannya ke Yohanes 10:30 itu, Bapa di dalam aku, kami adalah satu. Apa arti dari pernyataan Yesus ini? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Coba. Ya, ini saya baca Bang ya di sini. Yohanes 3 ayat 1
Yohanes 31 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya tadi tuh. Yohanes 14 ayat 8 itu menjawab perkataan Yesus terhadap pertanyaan apa itu Filipus, bahwa tentang Bapa itu, dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Itu bagaimana mungkin? Saya sedang menjelaskan bahwa ayat lain menjelaskan ayat itu. Maksudnya begini Bang, kita tahu kan Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, lalu kita berbuat kasih, itu kita melihat Allah. Nah, kalau kita tahu Allah itu kasih lalu kita berbuat jahat, itu namanya kita tidak melihat. Yang dilihat oleh Filipus kepada Yesus adalah kasih Bapa. Saya tidak tanya tentang ajaran Yesus. Saya tidak tanya tentang pengajaran Yesus tentang kasih. Saya tahu itu, saya paham. Tetapi saya menanggapi pernyataan Anda bahwa Anda menolak Yesus bukan Bapa. Sedangkan Yesus sendiri katakan kepada Filipus, dia di dalam Bapa, Bapa di dalam dia. Bagaimana mungkin engkau mesti mengatakan tunjukkanlah Bapa kepada saya, kepada kamu? Lah, itu saya tidak bertanya tentang ajaran Yesus. Saya ini Kristen, saya tahu itu. Tetapi saya mendengar narasi Anda dengan Ibu Darni, Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Bapa. Beda itu, Bapa lain. Berarti ini kamu bukan Tritunggal ya? Bukan percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Tetap pertahankan monoteismenya Pak Suki. Pak Suki ini pahamnya monoteisme. Ya, monoteisme. Jangan jadi penyesat ya. Jangan jadi penyesat ya, Suki. Ya. Apa ngomong gitu nanti. Ya iyalah. Begini maksud saya. Dari ayat-ayat yang saya tunjukkan akan mengetahui siapa yang sesat. Nah, ini saya baca. 1 Yohanes 3 ayat 24. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sama nggak dengan Yesus? Sama, tetapi Yesus memulai lebih dulu. Dia di dalam Allah, maka Yesus lalu di dalam Kolose, di dalam kita. Di dalam Kolose juga sangat jelas nih. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada yang diciptakan dan segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan ayat segala itu sudah jelas, Hendra. Dia adalah gambar Allah, bukan dia adalah Allah. Ya itu. Waduh, silakan Pak Suki. Lah di Filipi juga jelas itu. Filipi berapa itu? Ayat tambahan ya, ini saya bacakan nih di dalam Allah nih. 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ngerti nggak maksudnya? Kalau abang membaca cuman ayat itu, abang akan tersesat. Maka baca banyak ayat sehingga kita jadi tahu. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Di dalam Yohanes 17, abang perhatikan nih. 17 ayat 8-nya kan jelas. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, setelah menerimanya di ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia, supaya kita sama seperti dia, bukan dari dunia, dari sorga, supaya sama-sama ada di dalam Bapa, Bapa dalam kita. Karena apa? Tubuh kita adalah bait Allah. Yesus mengatakan rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan dirikannya. Yang dimaksudkan adalah tubuhnya. Tubuh Yesus itu bait Allah. Tubuh kita pun 1 Korintus 3 ayat 16 bait Allah. Dan Yesus kepalanya. Nah, saya baca deh dalam Ibrani 3 ayat 5 dan 6. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya itu adalah kita. Dia tuh kepala tubuh, kita anggotanya. Ya manusia dia. Jelas nggak? Ada Bapak, ada anak. Nah, Yesus pengantara karena dia imam.
jadi kepala. Nah, kita harus bergerak sesuai dengan kemauan kepala. Kepalanya melakukan kehendak Bapa. Tangan kita jadi tangan, jadi kaki pun harus melakukan kehendak Bapa. Berarti Bang Sugi samalah dengan teman muslim ya. Yesus hanya utusan. Iya, makanya Arif pro dia itu Bu Darni. Saya tidak pro, Bang Hendra. Waduh. Tidak apa-apa Bang Hendra, Kelihatan banget kok kita kamu mendukung. jangan berantem gara-gara seperti itu. Biarkan pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ya? Pulang kantor nih. Oke, aku nggak mau ribut. Mbak Darni dan teman-teman. Oke, ya, iya Bang Suki. Makasih Bang Ali. Menyala Kristenku, gitu dia ya. Nah itu. Itu dia Sesama gimana? Kristen jangan saling berdebat, karena Tuhan kita satu, Tuhan Yesus. Lu beda kok dari tadi. Umat Islam Ya, hanya itu hanya menyimak. pemahamannya seperti itu ya. Nanti lama-lama nanti mereka sadar itu. Ya Ya, nggak bakalan dah. bakalan orang yang datang juga Tuhan Yesus kok. Mana Iya. ada yang lain datang? Yang datang Tuhan apa nama Mana manusia ada yang mudah nih? datang roh? Nggak ada roh yang datang. Nggak Wujudnya bisa, yang Bu datang Darni. itulah Orang Yesus. kalau Bu Darni, orang kalau mati rohani nggak bisa, mulut sampai berbusa-busa juga tetap penolakan. Susah. Memang. Nggak usah. Yang penting kita udah menyampaikan keselamatan. Di Yes. luar Yesus pasti neraka. Iya. Betul. Tolak. Yang Yesus kok mati yang akal menentukan itu sebenarnya neraka siapa? atau surga. Yesus sendiri. Semua yang menentukan. Nggak ada yang Yesus lain. Kita bilang- sudah beritakan. Yesus Udah. bilang Yes. utusan. Aja deh. Ini Rom nggak bagus. Yesus sudah secara jasmani adalah manusia, ada bentuknya. Kenapa kok dituhankan sama Bu Darni? Yang jelas aku tadi sudah berbicara sama si temanku si apa tadi tuh, si siapa namanya Pak Suki. yang mengatakan cocoknya Bang Pak Suki Suki. itu harus apa itu mualaf, harus bersahadat dia. Lo enggak lah, dia pengikut Iya, Yesus. nggak bisa dia jadi Tapi Kristen kayak gitu. sesuai Seluruh dengan Kristen ajaran menganggap Yesus. itu adalah Yahweh itu, Tuhan Yesus itu. sendiri tidak pernah bilang bahwa aku adalah Yahweh itu sendiri. Tolong tunjukkan Bu Oke. Darni kalau memang ada. Dengar 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Siapa yang datang? Ya Yesus. Ia akan meninggikan apa ini? Ia akan udah terputus ini. Aduh. Ia akan apa ini? Oh, aku baca dulu Alkitab karena aku catat di buku semua penghakiman ada ayatnya gitu. Jadi enak aku membacanya. Makanya tadi kan lancar, guys. 1 Korintus. Banyak loh datanya ini ya, nih ya. Yohanes 9 ayat 39 tadi ya, itu yang paling aku luar biasa. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Tadi si Suki mengatakan Allah Yahweh itu tidak menghakimi. Sementara di perjanjian lama di kitab para nabi di Mazmur dikatakan di sana Yahweh adalah hakim yang adil dan Yahweh yang murka di setiap saat. Mazmur 9 ayat 9. Dialah yang menghakimi dunia. Itu. Dialah Yahweh lah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan dengan mengadili bangsa-bangsa, termasuk bangsa Arab dan semuanya sekitarnya, Amerika, semua yang menghakimi siapa? Yahweh, itulah Yesus. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 9 ayat 39, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Oh, luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus. Makanya orang Kristen selalu padahal berdoa, kami berdoa dalam nama Yesus, katanya. Nah itu. Jadi saya sudah fix, tak bisa lagi dirubah. Ya, nggak bisa lagi aku dikong kali kong dengan Kristen-Kristen yang lain. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Oke guys, aku turun ya. Silakan. Sebentar dulu Bu Darni. Kalau Bu Darni bilang Yesus adalah Yahweh itu sendiri, berarti yang merencanakan Yesus mati di kayu salib Yesus itu sendiri dong. Oh, yang merencanakan, ya Yahweh itu yang merencanakan. Kan dia mau membuat misi penebusan. Yahweh kan mau menebus manusia dari kutuk dosa itu. Nah, dengan cara apa dia datang? Harus menjadi manusia dong, supaya bisa dia tersalib. Ya, di dalam perjanjian baru, Bang Ali. Berarti Yesus itu sendiri kalau gitu yang merencanakan penyaliban Yesus. Yes, Yahweh itu yang merencanakan penyaliban itu. Betul Ya. itu. Enggak, bukan Yesus nggak bisa kan merencanakan katanya. pembunuhan Coba dirinya tuh dengan cara yang dipotongnya jahat. kupingnya tentara Roma itu, Bang Alip. Apa kata Yesus kepada muridnya? Kau kira aku takut melawan orang ini? Kau kira nggak bisa kuutus para malaikat datang untuk menghancurkan mereka semua? Bisa dilakukan Yesus. Dihembuskannya pun sekali tiup mereka. Kayak gitu tentara nggak ada. Roma itu hancur semua. Nggak ada. Jangan Tapi harap. kan itu harus dilalui, Bang Arif. Nubuatan Yang itu ada harus Yesus digenapi. ketakutan. Hah? Yang ada Yesus ketakutan. Dia berdoa. Iya, sebagai manusia dia ketakutan. Kan datang sebagai Bukan manusia. sebagai Yahweh itu.
Hah? Kan dia firman Yahweh turun ke bumi. Yang turun itu firmannya dulu turun ke bumi, bukan Yahweh-nya turun ke bumi. Nggak mungkin bisa Jadi tersentuh Yahweh Yahweh bukan itu, nggak Yesus bisa. ini, oi. Oh? Apa? Jadi bukan Firman Yahweh itu Yahweh. yang lagi berdoa. Yang lagi berdoa kemanusiaannya, dia berdoa kepada ilahinya, hakikatnya dia berdoa. Waktu Bukan dia berdoa keyahueannya, bukan. sebagai keadaan sebagai manusia turun ke bumi, berdoalah dia, kan? Kepada siapa lagi Tuhan kok berdoa kepada Tuhan? Berdoa kepada hakikatnya, keadaan sebenarnya Yahweh. Yesus ini keadaan sebenarnya bukan manusia biasa, tapi keadaan sebenarnya Yesus ini adalah Yahweh. Itu dia. Ya udah, berarti Makanya dia Yesus ketika dia di bumi, dia bukan Tuhan yang sebenarnya. Dia Tuhan. Juga dikatakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kristus, Tuhan di kota Daud. Bilang Yahweh yang sebenarnya itu bukan dia di atas. Gimana sih? Iya, firmannya. Makanya begini ya, Yahweh itu menyatakan diri di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra itu Yesus, dan Roh Kudus. Itulah keberadaan Yahweh. Gitu. Jadi tiga ini keberadaan Yahweh ini, tetapi ini hakikatnya yang tiga ini satu, yaitu Yahweh. Turun ke bumi bekerja, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Atau Kak Natali saja, Bang Andi. Begitu dia, saya. Udah mantap itu. Makanya nanti yang menentukan semua akhir zaman ini, menentukan manusia ini selamat atau tidak, ya Tuhan Yesus. Itu bagi kami ya, bagi dalam firman Tuhan yang kami pelajari. Aku nggak mau menyeberang ke tempat yang lain. Itu iman kita masing-masing gitu. Kalau kita berdiskusi boleh, tapi kita jangan ngotot menolak kepercayaan orang lain ya. Kalau sudah kalian mengajarkan iman kalian, begitu, ya udah, kita berdiri bersama-sama, jalan bersama-sama. Nanti kelak yang menentukan, nanti penghujungnya terakhir di akhir zaman, gitu guys. Silakan buka Mbak Natali dulu, buka mute-nya Mbak Natali. Mbak Natali. Mbak Natali, monitor. Bang Andi monitor. Oh, ini ada Pak Dance ini. Pak Dance, Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Mau membantah pernyataannya Bu Darni, Pak Dance silakan. Bisa, sebentar saya mau aku dulu. Kenapa? Iya, sebentar saya mau pasang ini. Bisa, sebentar. Oke. Saya mau Tuh Bu Darni, pendeta aja udah sadar. Jemaat apa sadarnya? Ini Bapak ini pendeta apa? Masih botol menurutku. Sorry Pak Dance. Berarti aku lebih dari pendeta aku berarti ya. Berarti otakku lebih profesor daripada pendeta Dance. Tak kulepaskan Yesus itu, enggak kan? ya. Saya mau tunjukkan beberapa data bahwa Yesus itu adalah utusan. Kita langsung saja ya mengikuti apa yang Anda sebutkan tadi di Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Tapi saya bacakan ya. Saya bacakan dalam terjemahan ya, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 2000. Ini Bible dua bahasa. Di samping ini bahasa Yunani, lalu ini bahasa Indonesia. Nah, ini saya bacakan ya. Saya akan membacakan beberapa ayat ya dengan terjemahan yang berbeda-beda. Oke, ini. Hari ini sudah lahir bagimu di kota Daud seorang juru selamat. Ini seorang ya. Kalau seorang tentu bukan Tuhan. Yaitu Al-Masih, junjungan kita. Anda harus tahu pengertian Al-Masih. Al-Masih artinya yang diurapi. Kalau yang diurapi dalam bahasa Yunani Kristos itu adalah manusia. Ya. Lalu disebut junjungan. Nah, ini terjemahan yang benar. Anda menyebutkan terjemahan salah tadi. Oke. Saya bandingkan dengan, sebentar saya mencari kitab satu.
Ya, ini. Oke. Saya punya Bible lagi satu ini yang searah dengan bahasa asli. Kita melihat di sini 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6 yang menyebutkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Ya. Mari kita simak bersama-sama saudara-saudaraku. Ya, mulai. Bagi kita hanya ada satu Allah. Ya. Artinya Yesus tidak terkait dengan Allah ya. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa kita. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Jadi di sini oleh Allah, bukan oleh Yesus. Dan kita hidup untuk Dia. Jadi hidup untuk Allah. Juga hanya ada satu Tuhan, ya. Hanya ada satu Tuhan. Yaitu Yesus. Jadi Yesus sebagai Tuhan. Ini Tuhan. Maaf ya, ini jaringan kabur ini. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kenapa dia disebut Kristus? Karena dia yang diurapi oleh Sang Pencipta langit dan bumi berdasarkan dalam kitab Ibrani. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Ini kata melalui, bukan oleh Dia. Artinya, ya, yang menciptakan bukan Yesus, hanya melalui Dia. Ya, oke? Dan kita hidup melalui Dia. Nah, saya singgah di satu ayat ya, sebelum ke pokok pembahasan utama. Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus mengingatkan kepada umatnya bahwa Yesus bukan Tuhan karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, orang banyak dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, mari kita membaca sini. Lalu Yesus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kalau di terjemahan saya di lain Roh Kudus. Nah, tapi tidak apa-apa, ini berbeda-beda. Meninggalkan Sungai Yordan, dia dibimbing oleh kuasa itu. Jadi dia dibimbing oleh kuasa Roh Kudus itu. Oke. Sekarang kita melihat ya bagian daripada kesimpulan. Ini adalah Bible yang dibuat oleh atau yang diterjemahkan, yang dibahasakan oleh lain. Ya. Yang terbaru. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, ya, dengarkan baik-baik, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ternyata Yesus adalah nabi dan itu kata Bible. Dan di sini perhatiin kata Tuhan ini ya, saya rubah misalnya Tuhan karena ada Bible yang lain menuliskan ini Tuhan. Misalnya Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Masa Tuhan seorang nabi? Ini turun derajat. Kalau Tuhan Sang Pencipta, nabi utusan. Ya, oke. Mungkin Anda berbicara, oh Pak, pendeta di Yahya atau Yohanes pasal 13 ayat 13. Oke, mari kita ke sana, sabar. Pokoknya sabar, semua tuntas. Tas. Ya. Oke, mari kita melihat. Yohanes 13 ayatnya yang ke-13. Kita mulai ya. Ini Bible ya. Dari Kejadian ya, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Perjanjian Baru, lalu kita melihat langsung di sini.
kalian panggil aku guru dan tuan. Jadi di sini lagi-lagi dia bilang tuan, bukan tuan, dan kalian memang benar. Nah, kenapa tuan, saudara-saudaraku? Karena kata dalam bahasa Yunani ini bahasa Yunani. Kita masuk ke bahasa Yunaninya. Yohanes 13 ayat 13. Ini Yohanes 13 ayat 13. Nah, ini. Di sini kita langsung mengarah ke ayat 13, lalu ke fokus utamanya, ya. Di sini disebutkan didaskalos kai ho kurios, guru dan tuan. Nah, mari kita bandingkan begini. Saya tidak perlu membuka Google, jangan, ya. Kita kelamaan nih. Dalam Google diungkapkan, ya, sehubungan dengan etimologi kata Tuhan, betul kata Tuhan dipinjam oleh, ya, bahasa Melayu ada hubungan dengan tuan, tetapi, ya, kata Tuhan berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua kata tuh dan yang, adalah salah satu pemimpin para dewa. Kalau demikian, kata Tuhan tidak bisa diterjemahkan, disematkan kepada Yesus, karena Yesus adalah Kurius Yesus, ya, Kurius Yesus, ya. Oke, sampai di sini dulu, silakan ditanggapi.